Warung itu beliau membuat ya, nge-create warung itu mungkin dari meneruskan orang tua atau Generasi membuat sendiri. keberapa gitu. Itu di situ banyak yang terlibat. Nek nganti tutup ya dulu. Iya. Tanggung jawab nggak sih kreator ini? Mbok yang bagus-bagus saja gitu yang diangkat. Mau ngapain sih maksudnya terus biar engagement-nya tinggi atau gimana gitu kan nggak baik. Ketika ada kesalahan mungkin human error, mereka mungkin kelupaan ngasih garam dan lain sebagainya kan tinggal minta garam. It's simple banget. Terus buat apa juga? Demi validasi aku nge-review jujur. Buat apa, Bro? Mas Dio, Yoi. selamat datang di Gutok Mas. Terima kasih banyak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat, semua aman terkendali. Nggak perlu tak kasih tahu profil sampai dari lahir sampai sekarang karena semua pasti udah tahu. Siap. Konten kreator, YouTuber, selebgram, dan kuliner itu pasti yang melekat kata-katanya di profiling Mas Dio. Lahir di Wonosobo, kuliah di UGM, betul? Lahirnya di Magelang. Lahir di Magelang, Yeah. sorry, risetnya kurang. Bener tapi pernah atau kuliahnya di UGM? Iya. Ya, kuliah di UGM dan itu sih kuliner. Oke Mas Dio, balik lagi, selamat datang di Gutok. Ini kita konten Good News from Indonesia. Kita akan ngobrol yang jelas nggak mungkin terkait otomotif dan onderdil. Pastinya Apalagi properti. ngomongin kuliner. Sebelum kita mulai Mas, itu tuh kita di awal Gutok tuh pasti ada kuis. Ya. Namanya Trivia Indonesia. Aku saya deg-degan nih. Jadi 5 pertanyaan pilihan ganda nanti tak tanyain. Aku nanya, ada pilihannya nanti dijawab 5 pertanyaan. Kita lihat nanti seberapa GNFI-nya nih, Mas Dio. Enggak soal bener salah, Mas. Tapi nanti kalau salah semua kita remedio ya. Oh ya siap. Kon nyapu lah kita ya. Oke, siap. Siap. Yang pertama, siapakah pendiri Taman Siswa? A. Dr. Sutomo, B. Ki Hajar Dewantoro, atau C. Hos Cokroaminoto? A. Pasti tahu lah. Tak ulang ya. Ya. Siapakah pendiri Taman Siswa? A. Dr. Sutomo, B. Ki Hajar Dewantoro, atau C. Hos Cokroaminoto? A. Oke, A. Kita lihat berikutnya. Julukan kota hujan di Sumatera. Ada pilihannya lagi? Ada. Ialah A. Sibolga, B. Bukit Tinggi, atau C. Padang Panjang. C. Oke. Berikutnya, kalau Serambi Mekah kan Aceh, Mas. Kalau Serambi Madinah di mana? A. Gorontalo, B. Padang, atau C. Demak. A. Oke. Pernah ke sana, Mas? Belum. Berikutnya, landasan pacu terpanjang di Indonesia. Landasan pacu bandara Oke. adalah A. Kuala Namu di Medan, B. Hang Nadim di Batam, atau C. Soekarno-Hatta di Jakarta. Landasan pacunya. B. B. Hang Nadim ya? Mm-mm. Pernah ngukur, Mas? Hah? Pernah ngukur? Gak terlalu salah. Oke. Oke, terakhir. Kota tertua di Indonesia. Wow. A. Palembang, B. Salatiga, atau C. Kediri. C. C. Kediri. Pernah ke sana juga? Pernah. Pernah, Oke. ya. Walaupun Kita jawabannya salah, sorry ya. Kita review. Yang pertama, pendiri Taman Siswa. Aku udah kasih hint 2 kali nanya loh. Jawabnya Dr. Sutomo. Harusnya B ya? Ya, Ya, oke. 1, salah. Yang kedua, kota hujan Sumatera. Tapi tadi jawab Padang Panjang. Itu jawabnya ngasal atau memang tahu? Yang jarang aku dengar panjang. Padang Panjang, tapi benar. Oh betul ya? Ya, kota Oke. hujan yang curah hujan tertinggi di Sumatera itu Padang Panjang. Benar 1. Oke. Serambi Mekah Aceh, kalau Serambi Madinah ini jawabnya asal atau memang tahu? Tadi apa jawabannya? Gorontalo. Oh, Gorontalo. Karena Gorontalo Islamnya juga Betul banget. bagus. Iya, betul. Serambi Madinah itu di Gorontalo. Serambi Madinah itu di Gorontalo. Udah bener 2. Landasan pacu terpanjang tadi. Salah. Jawabnya Hang Nadim ya.
Oh, Bener Mas. oh bener tak? Iya. Oke. Kuala Namu tuh 3.750 meter. Kalau Hang Nadim tuh 4.025 meter. Kalau Soekarno Hatta tuh 3.570 meter. Rano saya tepuk tangan loh. Nanti tepuk tangan Oh, virtual. belum ya. Kota tertua di Indonesia. Tadi jawabnya Kediri. Yang bener Palembang. Apa Palembang? Palembang tuh berdiri tahun 682 Masehi. Kalau Salatiga 750. Jadi ini urutan nih. 3 kota tertua di Indonesia. Yang pertama tuh Palembang, Palembang. 682 Masehi. Solo Tigo itu 750 Masehi. Kalau Kediri itu 879 Masehi. Oke, wah itu nek beberapa bulan yang akan datang aku bisa jawab karena mau ke Palembang. Tapi nanti ke sana jadi tahu. Oh, iya. Kota tertua di Indonesia. Aku openingnya gitu, jadi aku udah sampai di kota tertua. Benar. Makasih ya. Oke, 2014. Tadi salah, cuma salah 2. Ini bagus nih Mas. Jarang-jarang. Oh, jarang-jarang ya? Termasuk dari Termasuk 130 sekian. 113 narasumber itu jarang-jarang yang benar 3. Jadi Masuk 10 besar nggak? lulus Iya. 11 besar. Oke, bal-balan. Oke. 2014 bikin akun sosial media. Konten awalnya belum ke FNB. Ya, Terus setelah itu beralih ke food vlogger, bikin IG. ya, Sampai sekarang. ya. Pertanyaan umum dulu. Apa sih faktor yang bisa sampai sekarang memilihnya jadi food vlogger, bener ya? Food Ya. vlogger atau food vlogger gitu? Food vlogger, Kenapa Mas? kata orang-orang gitu. Sebelum aku menjawab, ini aku mau memfasilitasi teman-teman clipper atau yang suka motong video. Nah, ini kita harus buat hashtag. Nanti hashtagnya GNFI Deodoran. Nah, nanti viewersnya yang paling tinggi dari deodoran kita kasih hadiah 2 juta. Dari ini ya, pertama tayang sampai 1 bulan ke depan kita hitung ya bareng-bareng ya. Oke. Nanti kita kasih hadiah dari kami 2 juta viewers paling tinggi. Potongan di TikTok yang bagus-bagus. Follower tertinggi di TikTok, IG atau Viewer. viewer tertinggi? Ya bebas. Boleh TikTok, boleh IG, boleh internal juga silakan bebas. Oke. Lumayan loh. Viewer atau komen atau Viewer. Viewer. Yang tertinggi. Oke, tadi kita akan bikin hashtag Oh, GNFI. di kayak pop up ya Pak Editor, stres ngono kuwi. Nah, biar nanti orang gampang pakai hashtag ini karena hashtagnya buat kita nge-tracking. Oke. Ya kan, ini viewernya paling tinggi dari ini itu Nah. dari ini itu. Dari ini itu. Oke. Wis mlebu metu. Betul. Oke, back to lagi kita ke ini. Oke, faktor yang bikin tertarik dan cinta sampai sekarang di dunia food vlogger dan Oke. terutama kelokalan ya Mas. Mhm. Itu kenapa Mas? Oke. Pertanyaan tadi yang pertama, sebenarnya kalau aku secara pribadi gitu, kami di Deodoran itu lebih suka disebut tukang makan aja sebenarnya. Ya, karena food vlogger berat, sangat berat ya. Nama itu melekat karena ini pembahasannya tentang kami di Deodoran, di kami kayak gitu. Aku lebih suka tukang makan aja, terus yang seneng ya kita share gitu aja sih. Sampai sekarang Sampai sekarang senang makan. Senang makan. dengan pencapaian yang ya siapa sih yang nggak tahu dan 1 juta follower di Instagram. Mm-mm. Itu awalnya tukang makan ya, Mm-mm. membumikan kata dari food vlogger aja. Iya. Akhirnya malah jadi memang kecintaannya memang sampai sekarang rasa suka atau malah jadi beban Mas, harus bikin terus. Jadi kalau yang sebelumnya awalnya itu memang belum ke F&B itu betul, jadi ke meme pertama kali. Terus habis itu ke food itu karena kalau secara konten itu mudah. Jadi pagi makan sarapan soto ya nenek Jogja, sarapan soto, awani ngemie ayam, sore ini gudeg jadi 3. 3 konten. Simpel itu ya. Tadinya cuma kayak jajanan-jajanan deket-deket kampus, katanya cilok ya gitu-gitu aja. Terus semakin kesini karena menghasilkan dan ada untuk membeli yang levelnya di seterusnya eksplorasi ya jadi beragam gitu. Dari perjalanannya beragam nih Mas, dari awal. Masih inget nggak makanan pertama
yang dijadiin konten? Pertama. Di tahun berapa itu? Dan pertama itu apa? Oke. Aku saya paling inget itu adalah konten pertama aku dapat endorsement. Karena itu memorable ya buat aku setelah dari 2014 setelah 2 tahun akhirnya dapet nih kayak gitu. Oh, bisa ya kayak gini. Waktu itu tuh aku sekedar lumayan lah nek ono saya ngirim-ngirim jajan neng kos gitu. Waktu itu yang pertama itu ada keripik singkong dikirim dari Surabaya, aku inget banget. Walaupun aku lupa nama brandnya, tapi itu aku ring mengerjakan sedemikian rupa dewean. Habis itu ada mie terbang di Tamsis. Viral tuh zaman itu. Tamsis itu Taman Siswa, Taman suatu Siswa. daerah di Jogja. Ya, betul. Itu mie terbang 2016. Aku masih HP ini Xiaomi Redmi 3. Karena aku cuma punyanya dan mampunya bisa beli itu, Bro. Dan masih kalau orang sini tuh bilang OOTD ya. Apa gue? Apa-apa tandang ide. Apa tanda itu? Ya. Dapat endorsement pertama di Tamsis mie terbang. Masih ada sekarang? Sudah enggak? Ya, Juga, sudah. terus experience feelingnya gimana Mas? Nek kan nggak mungkin bisa menghitung sampai sekarang. Berapa ribu mungkin spot atau kulinernya? Kita videokan 5.000 lebih kali ya. 5.000 lebih. Oh. Dari awalnya mie terbang tadi itu terus sampai sekarang. Tapi feel-nya masih sama nggak? Dari bikin yang pertama sampai sekarang kan pasti udah lebih proper dari segi sistem produksinya sampai ke hilirisasi ya. Excitednya masih. Karena aku selalu penasaran di kota yang kita kunjungi itu kulinernya opo ya kayak gitu. Walaupun kita udah riset kan. Tapi aku penasaran di sana vibe-nya seperti apa, terus kalau makanannya itu masih. Aku selalu excited ketika datang ke kabupaten-kabupaten, ke kota-kota gitu. Nah itu kan tadi sampai ke kabupaten, ke kota-kota dan citra yang melekat kan memang Mas Dio ini kan dialeknya, terus mungkin beberapa mayoritas walaupun nggak semua tapi kuliner lokal. Nah itu ketika udah mencicipi tadi ya ribuan tempat, apa sih yang terekam di pikiran dengan kuliner lokal di beberapa tempat di Indonesia ini Mas? Pasti udah sampai keluar Jawa juga kan beberapa kali. Nah, kami itu belum keluar Jawa. Belum. Baru sekarang itu pas ini lagi buat video ini kan Mei itu. Juni kita mulai ke luar Jawa. Nah itu sebelum itu apa Mas? Apa kok citra? Kita kan kaya banget Mas kuliner lokal. Yang dirasain Mas Dio, ternyata kaya banget nih makanan-makanan lokal yang kita datengin. Seperti apa itu Mas? Oke. Nah karena aku selalu excited terus jadi tahu Mas, jadi belajar di Jawa Timur itu ada rawon yang kuahnya nggak hitam tapi menyebutnya rawon. Di Jember itu dan legend dari tahun 70-an yang jualan simbah-simbah sekarang mungkin umurnya sudah 80-an kayak gitu, kita jadi tahu. Dan wow ya, karena di Jawa aja ya, Jateng, Jatim, Jabar itu kita udah menemukan kuliner yang sangat beragam, yang itu kulinernya itu jadi kayak mempunyai identitas gitu. Jawa Timur tegas ya, orang-orangnya tegas, makanya makanannya pedes. Cin kayak gitu. Di Jogja, Jateng manis, yang mengikuti kebiasaan orang-orangnya, monggo. Ya kayak gitu ya kan, kayak gitu aja sih sebenarnya. Dan ada korelasi sejarah kalau di Jawa Tengah khususnya tuh dulu banyak pabrik gula mungkin ya. Iya, iya. Oh iya juga ya. Kebanyakan minuman, makanan itu memang karena banyak pabrik gula di zaman Belanda, jadi mungkin ada keterkaitan sampai ke kuliner yang serba manis. Menarik. Kalau di Jawa, tapi benar itu Mas. Kalau di Jawa Barat nggak banyak pabrik gula, tapi banyaknya kebun teh. Jadi sana tehnya nggak manis kan? Tehnya yang langsung dari petik dari kebun, terus yang pahit, yang masih tanpa gula. Kalau di kita kan tengah itu kan banyak pabrik gula dan akhirnya ke makanan-makanan. Betul. Akses untuk mendapatkan manis tadi itu lebih banyak. Menarik. Jadi masuk akal, sangat masuk akal. Dan iya ya itu tahu
dari kontennya GNFI sih. Oh iya ya, oke. So kita kulineran bareng, Bro. Mantap. Iya. Itu tadi bilang identitas, Mas. Memang bisa semelekat itu suatu kuliner di suatu wilayah itu bisa menjadi, kalau kata sekarang, branding di identitas daerah tersebut. Kalau pengalamannya Mas Dio. Iya, jadi kalau kayak contoh ki Gresik gitu kan, Jawa Timuran, Sidoarjo itu kan banyak ini ya, kayak dari laut ya, laut, terus Sidoarjo juga udang kayak gitu. Nah, makanya terasi, kalau aku nanyain gitu, terasi petis tuh banyak ngambilnya pada dari Sidoarjo kayak gitu. Ya itu mempengaruhi di apa? Banyak kan makanannya juga. Terus ya mungkin Pantura itu ikan-ikanan. Terus Jateng, DIY mungkin banyak sayuran kayak itu, jadi masakane oblok-oblok tempe, ono sayur apa kayak gitu. Ya mungkin mirip-mirip ya. Tadi sama apa gula teh ya, itu ya. Jawa Barat juga kebunan. Makanya di Jawa Barat itu masuk akal, Bro. Iya. Di Jawa Barat kuwi nek ngomong ke lalapan Jawa Barat. Wes ngasih aku iki godhong apa ya aku. Terus aku nanya nih, ini daun apa? Ini daun apa? Aku lupa, popoan atau popoan ya, popoan nih. Oh iya, tak coba. Ternyata setelah tak nikmati, terus sama dengan berbagai makanan, wah enak juga ya, kayak gitu. Walaupun awalnya kan nggak terbiasa, tapi setelah kuliner pertama ya agak shock lidahnya. Oh ini ya daunnya ini kayak gitu. Tapi kuliner kedua, ketiga, keempat itu menikmati jadinya. Oh oke seperti ini. Sama kayak apa jenenge saya bunga merah itu? Kecombrang. Combrang ya. Ya, kecombrang awalnya aku doeng ngono, wow, iki opo kayak ngono. Tapi habis itu aku sering dimasakin itu nasi goreng kecombrang gitu-gitu di rumah, di apa? Rumah mertua gitu. Jadi terbiasa dan aku nyari gitu. Jogja mana yang pakai combrang gitu sampai ada. Dan pada akhirnya memang makanan ini bisa jadi representasi ciri khas wilayah ya. Betul banget. Ketika dan Iya. jadi praktisi juga, jadi tahu. Heeh. Jawa Barat gini, Jawa Tengah gini, Jawa Timur gini, dan besok coba di luar Jawa jadinya tahu. Iya. Tak sambil jerutup boleh nih. Oh boleh. Lalu soal sosial media nih Mas. Dulu mungkin media sebelum 2016 atau sosial media nggak semasif sekarang, kayaknya belum banyak yang orang melabeli dirinya atau dipandang sebagai tadi food vlogger gitu. Tapi sekarang kan siapapun bisa. Betul. Terus dan mulai udah nggak kehitung mungkin ya food vlogger atau tadi kalau kata Mas Dio itu tukang makan. Konten kreator Itu mungkin content atau creator. Mempengaruhi nggak cara kita akhirnya melihat sebuah makanan atau spot kuliner itu berdasarkan dari teman-teman atau kayak Mas Dio gini? sangat mempengaruhi. Makanya kalau sekarang itu karena informasi itu cepat kayak itu ya, dengan adanya sosial media sangat mempengaruhi. Kita mau kemana searching, bro. Makanan di Jogja apa ya, makanan di apa namanya, di kota atau di kabupaten mana, di Temanggung apa ya gitu, atau di Pemalang sana atau di Kediri sana apa ya. Iya, sangat mempengaruhi. Bahkan seseorang itu mempunyai niatan di hari Senin itu untuk weekendnya makan kemana, terpapar tuh hari Jumatnya, gitu. berubah mau ini jadi Ren. Iya. Planning gini, ternyata sosial media tadi ya. Iya. Sini aja deh. Gitu. Jadi gitu, ya nggak sih? Iya betul. Kita ada bikin apa itinerary ya. Besok gini, padahal baru Senin tuh, padahal minggunya masih di mana gitu, terus Senin, besok kita Jumat ke sini. Hari Jumatnya udah kepapar tuh sosial media. Jadi berubah. Tapi emang itu beberapa sisi-sisi positif mungkin ya, ngangkat gitu. Dan pernah nggak yang Mas Dio datang itu secara penjualan spot ini atau kuliner warung ini nggak terlalu signifikan penjualan, tapi ketika Mas Dio datang terus sampai sekarang malah ternyata menjadi salah satu tempat market leader kuliner gitu. Iya. Mereka sih yang mengkonfirmasi biasanya kayak itu. Beliau-beliau ini bilang makasih kayak gitu. Sekarang jadi kita nambah tempat di belakang Mas Dio kayak itu. Waktu Mas Dio datang kan masih cuma area depan. Alhamdulillah ini misalnya mereka yang ngasih tahu ke kami. Pun ada juga pastinya yang ya biasa-biasa aja kayak gitu. Ada dua sisi itu. Jadi pertanyaan
pertanyaan itu selalu kami menjawab itu adalah itu udah rezekinya yang punya gitu. Kami hanya apa ya, Allah tuh ngasih yang lewat sini lah mungkin gitu. Bisa lewat juga yang mana. Tapi ketika ada satu yang beliau itu merasakan dampaknya oleh sosial media ini, ya mereka bercerita kayak gitu. Kadang kan kita juga kesana lagi untuk sekedar makan kayak itu. Seneng gitu kayak, wah Mas Dio datang, Mas Dio ini gitu. Mas Dio kemarin waktu makan di sini tuh aku udah gitu. Mereka bercerita itu nggak ternilai dengan apapun bro. Itu foto di figura, terus di warung. Ada juga yang gitu. Iya. Tiduran pernah sini. Ada juga yang kayak gitu. Ada bro. Yang ngirim temanku biasanya. Kue ngopo? Ngono gitu. Tapi itu suatu apa ya? Ya seneng. Dan aku ketika ngobrol sama ibunya atau bapaknya, wah itu udah rezeki bapak sama ibu. Ya mungkin pas itu bapak sama ibu rezekinya bagus ya, alhamdulillah. Karena nggak semua juga bisa seperti itu. Gitu. Ya. Tapi bagi teman-teman yang se-circle gitu, yang profesi, aku bilang profesi atau hobi nih ya? Hobi yang menjadi profesi ya, kali hobi ya. yang menjadi profesi yang satu lingkaran dengan Mas Dio ini, ada nggak sih batasan-batasan ketika datang ke tempat makan terus kita mereview ya bahasanya ya, mereview menunya atau apa, ada nggak sih batasan-batasan tertentu kayak ya kamu datang sebagai orang ya beli dicobain, ada batasan untuk penilaiannya nggak untuk mereview sebuah makanan yang didokumentasikan untuk diupload dan diketahui banyak khalayak kan? Oke, di deodoran ya? Iya. Oke. Pada umumnya food vlogger. Oke. Kalau teman-teman itu dari aku secara pribadi nggak begitu mendetail tentang itu, tapi kalau yang kami deodoran lakukan itu, jadi kita itu kan ada konten yang ada YouTube, ada video pendeknya juga, ada yang endorsement juga, ada yang kita nyari kayak gitu. Nah untuk yang endorsement itu biasanya kita ngekurasi bro. Jadi ngekurasi mana yang sesuai selera kami gitu. Bukan enak nggak enak, tapi mana yang sesuai selera kami. Ya, jadi aku cobain juga sama teman-teman beberapa gitu yang ada di situ. Nah itu adalah validasinya nanti apakah ini akan diambil atau enggak. Kayak gitu, mau ini apa, oke nih berarti oke, kira-kira kita kalau makan ini mau nggak merekomendasikan ke teman dekat kita, mau, oke kita ambil gitu. Jadi ada kurasinya. Ada juga yang nggak bisa ngirim makanannya, itu berarti kan kita harus ngekurasinya langsung tuh ke lokasi langsung. Ya kita buat aja videonya, pas kita cicipi. Ada tuh beberapa, ada kemarin baru bulan-bulan belum lama ini ada. Jadi yang terjadi biasanya nggak bisa ngirim mas, soalnya makanannya kalau dikirim nanti nggak fresh, nggak anget dan lain sebagainya lah kayak gitu. Oh ya wes, nanti kita langsung unlock aja itu, kita datang, kita makan nggak, aku agak kurang yakin ya gitu. Terus teman-temanku tak suruh cobain gitu. Selesai itu syuting, nyobain set makan, kok gini ya kayak gitu. Terus saking aku apa lidah kita boy ya yang ini, tapi kita udah beberapa tuh validasinya sama tim. Sampai aku nanyain lagi bro sama pengunjung bro. Pengunjung tak tanyain, Mbak Mas kamu kesini pertama kali atau udah langganan kayak itu? Itu udah on record atau masih off the record gitu biasanya? Off the record. Oh, after syuting kita sudah ngambil semua footage kayak itu, udah makan kan ganjel gitu. Yeah. Tak rekomendasikan apa ora ya, nah itu. Sampai aku ngevalidasi ke pengunjung gitu, terus baru pertama kali kata mereka. Oke. Wes menurutmu ini kalau aku lagi ngonten, aku jujur apa adanya, aku lagi ngonten, nek menurutmu ini makanan ketika kamu makan ya udah hampir selesai, kamu akan kembali lagi ke sini atau enggak, merekomendasikan ke temenmu enggak mas. Wes itu valid langsung kayak honest review. Ya wes itu akhirnya kita nggak tayangkan, kita harus dikasih tahu, Mam. Ada nggak? Chatnya tak kasih tahu ya, nggak usah orang ini, tapi kamu aja yang tahu. Tak tutupi atasnya, nanti tentu tahu. Sini. Oke.
thank you. Mereka akan memperbaiki. Oke. Ini buat ndak dikira ngomong ngarang. Iya, iya. Jadinya malah memang saling memperbaiki juga ya. Iya. Dari segi food bloggernya dan si tempatnya juga Iya. mendapatkan review yang jujur tadi itu, terus dari pihak tempat makannya malah mereka jadinya memperbaiki. Iya, itu. Orang tuh malah seneng tuh. Masih kalau dalam keadaan normal ya, masih ra emosi kayak gitu. Iya. Mereka itu seneng kayak itu, mereka berterima kasih, oke akan memperbaiki lagi malahan kayak gitu. Dan kami sebagai yang merekomendasikan kan punya tanggung jawab moral gitu ketika orang itu mencoba terus terus jadi nggak sesuai ekspektasi mereka itu. Makanya kami ngekurasinya selera. Iya. Karena makanan adalah raiso, nggak bisa didebat, selera masing-masing. Kecuali keempuan daging, contohnya dagingnya atos aku, kabeh mesti atos wong seluruh Indonesia kayak gitu. Tapi nek rasa itu karena selera ya. Orang-orang follow atau mereka subscribe ke kami ke Deodoran ya gimana mungkin kita ya akan ngasih sesuatu yang maksimal yang memang kami suka, yang kami share kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, enggak. Jadi ketika kita melihat kontennya konten Deodoran ini enggak cuma sesimpel itu ketika udah tayang. Berarti ada proses-proses kayak kurasi. Iya. Kita melihat dulu apakah ini sesuai selera atau enggak, bukan karena enak atau enggaknya. Karena kalau perdebatan antara enak atau enggaknya itu enggak bakal selesai, dan karena makanan ini adalah sebuah budaya kan bisa dibilang kayak gitu ya. Itu kayak food enthusiast, food blogger atau tukang makan tadi itu akhirnya juga punya tanggung jawab terhadap budaya makan ini juga nggak sih? Apalagi orang Indonesia kan terkenal, kita kan kalau Indonesia kan sering ya, semua ada survei 5 besar makanan terenak di dunia, yang survei orang luar, pasti ada lah 2 atau 3 yang 10 besar tadi makanan Indonesia masuk, kayak rendang, masuk batagor atau apa. Nah itu kan akhirnya jadi teman-teman food enthusiast ini kan salah satu faktor juga yang mendorong beberapa makanan ini tampil di khasanah dunia, orang-orang tahu gitu. Oh iya pastinya sih, karuman gedang goreng. Isu nih ya. Jadi gitu ya Mas, ada akhirnya juga jadi pertanggungjawaban juga untuk menaikkan khasanah secara nggak langsung. Ya betul. Jadi ini, aku kan akhir-akhir ini rame kan bro tentang ya you know lah yang lagi dalam sosial media. Jadi cek tak mana ya? Gedang goreng. Gedang goreng. Ngemblindut. Iya, tak ceritain nih dari awal ya. Kami itu dari 2014 ada juga yang angkatan-angkatan itu juga. Kami tuh merasakan ya betapa susahnya ngonten di tahun 2016-2017 itu karena platform-platform ini belum banyak yang tahu, apalagi ibu-ibu simbah-simbah itu kalau kita mau ngesut dapur itu sendarani kayak dicolong resepnya, jangan-jangan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu kita melalui proses itu. Masa-masa itu ya. Masa-masa itu kita harus menjelaskan sesuatu yang mereka juga nggak tahu bro. Iya. Aku ini nanti tak masukin ke internet. Aku orang ngomong spesifik, nanti tak masukin ke YouTube. Aku jelaskan lebar kok, YouTube itu adalah wah itu. Iya. Ini tak internet bro. Nanti naik internet kan itu udah sedikit umum ya. Udah umum. Iya ini ada web gitu-gitu kan. YouTube, IG, itu sama IG waktu itu ya. Ki udah ngerti apa ya kayak itu. Aku menjelaskan itu dan banyak beberapa kali masih penolakan. Penolakannya itu kalau makan tuh boleh maksudnya, tapi ada yang nggak boleh di shoot pas, hanya nuang. Padahal kita tuh kan sebagai yang di lapangan gimana caranya biar visual yang ditonton oleh yang nonton itu bagus, mengini informasinya dapat semua iki opo, detailnya seperti apa gitu kan. Itu melalui itu. Habis itu mulailah platform-platform YouTube gitu, mereka udah pada tahu. Sampai di titik kami ditunggu-tunggu oleh warung-warung. Nah, ini buat teman-teman kreator, apalagi yang masuk di F&B yang terbaru ini, aku secara pribadi juga minta tolong gitu. Sampailah di tahun-tahun ini ya mungkin setengah tahun ke belakang mulai muncullah gejolak-gejolak yang rame di sosial media.
Sehingga beberapa orang ini yang kita kunjungi kembali takut, bro. Ini si empunya rumah makan, tempat Kembali takut. Wah, sampai Mas kayaknya sampai kita dicecer kayak gitu. Bu, kita dari Bu, kita aman kok Bu, kita tuh selalu Masnya ngasih feedback yang positif. Ya kalau memang belum selera kami ya mungkin kami tidak akan ngupload dan lain sebagainya. Tapi bukan kadang kan kita ketemu makanan yang legend ya udah 80% ya gitu. Banyak langganannya ya dipastikan insya Allah sesuai selera gitu. Sampai kita ngejelasin akhirnya boleh, ada yang enggak Mas, yang sini jangan di shooting ya nanti takut kalau viral-viral. Jadi itu bro, sekarang itu. Makanya buat teman-teman yang hari ini belajar ngonten, kami juga masih selalu belajar. Yang baru-baru memulai kayak gitu, ya kalau memang nggak seneng ya sudah gitu Mas, ya nggak usah di-upload kayak itu. Orang kita itu kan namu kan bro, ke warung gitu kan, namu. Kenapa sih bertamu itu kan ada unggah-ungguhnya gitu ya, ada etikanya. Terus habis itu ngevideo, ngapain sih mencari kekurangannya kayak itu, kejelekannya. Sedangkan ketika menemukan itu ya tinggal ngomong aja, aku yakin tuh owner itu pasti akan mengerti kayak gitu, akan minta maaf dan lain sebagainya. Ketika ada kesalahan mungkin human error, mereka mungkin kelupaan ngasih garam dan lain sebagainya, kan tinggal minta garam. It's simple banget. Tapi kenapa gitu Masnya malah dikontenin gitu. Nah ini buat teman-teman yang kita sekali lagi ya Masnya di Udoran pun masih belajar terus kayak gitu. Dan kami udah dari 2016 udah berbagai macam pengalaman kayak itu. Nah sekarang kembali lagi, ya kalau bisa, kalau dari aku mbok yang bagus-bagus aja gitu yang diangkat. Mau ngapain sih maksudnya terus biar engagement-nya tinggi atau gimana, itu kan nggak baik. Yaitu kamu dapat engagement yang tinggi, terus karena kamu menjelekkan orang lain, mencari kesalahan, itu kok ora pas kayak gitu. Ora pas. Nah, itu jadi, kalau bahasa sepak bola jadi offside ya Mas. Jadi offside bro. Akhirnya malah tempat-tempat itu dijadikan objek aja untuk Betul gitu. Kepentingan pribadi gitu. Kepentingan pribadi, iya. Membangun sosial media itu proses. Di Udoran itu mencapai 100.000 subscriber itu 3 tahun. Mencapai 1 juta follower Instagram 10 tahun. Sebuah proses. Iya. Kita nggak mau viral-viral terus yang kayak gitu Iya, gitu. harus beneran tanggung jawab moral Iya. lebih penting ya, karena Iya. kita tadi tamu di Bro. tempat salah satu. Ya mereka berhak kok Masnya kayak, loh kamu ngapain kesini tamu, mereka mau apapun tuh berhak. Karena kan kita sebagai tamu ya, masih kalau kita melakukan kesalahan juga pasti beliau-beliau ini juga berhak untuk ngasih tahu, berhak untuk jangan itu. Karena kita kan datang, kita yang ngerepotin loh. Iya, betul. Kayak gitu. Itu sih, ini sekaligus pesan buat teman konten. Kalau memang yakin tuh pasti ada kok nanti satu video, 2 video yang akan meledak, terus momentumnya tuh pasti ada. Jangan menciptakan hal-hal seperti itu yang sehingga yang konten itu kan banyak, terus sekarang ya yang terjadi kayak gini bro. Kayak yang ngulang di medio 2014 itu ya. 2016-17 mengulang bro. Kita harus menjelaskan, harus ini, nggak boleh di konten karena ini kayak itu. Jadi memang batasan-batasan itu sangat penting, apalagi sekarang ya. Iya. Filterisasi untuk kita sebagai penikmat aja kan kadang sampai yang satu tayang tiba-tiba konten lain ada lagi dengan mungkin warung makan yang sama dengan angle konten yang berbeda. Udah tinggal ini cara pandang si konten kreatornya yang harus dilihat lagi. Kalau kita di situ benar-benar sebagai tamu menilai sebuah makanan dan ada batasan-batasan tertentu, bukan malah tempat makannya ini dijadikan objek kita untuk kepentingan pribadi si akun ini ya. Betul bro. Karena itu kan sengaja kemudian di-upload itu kan pasti udah ada pemikiran-pemikiran itu demi sebuah viralitas. Iya. Ya memang sosial media kan diarahkan ke situ algoritmanya kan. Ya semuanya proses lah, butuh proses kayak gitu. Terus ya kasihan gitu Masnya. Warung itu beliau membuat ya, mungkin warung itu mungkin dari meneruskan orang tua atau membuat sendiri. Gitu. Itu di situ banyak yang terlibat. Ada karyawan-karyawannya mungkin. Terus juga untuk nyekolahin anaknya nek nganti tutup ya dulu. Iya.
bertanggung jawab nggak sih kreator ini? Gitu kan? Hanya demi kepentingan dia. Terus buat apa juga? Demi validasi aku nge-review jujur. Buat apa, bro? Iya. Kayak gitu. Dan toh juga kemungkinan akan berbalik ke si konten kreator ini sendiri Pasti, kan. pasti, bro. Di denial lah Iya. dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Tetap ada hukum sebab akibat itu Iya. pasti kayak gitu. Buat apa untuk memvalid biar aku ki nek review jujur ki lho, buat apa kalau kamu melukai hati orang lain. Iya. Bahkan jelas. Warungnya jadi tutup, terus jadi sepi kayak gitu demi untuk orang juga akan tahu, males juga kayak gitu. Ada cara-cara yang lebih baik dan benar, ya dikomunikasikan aja. Ya contoh kalau di kami di deodoran ya, kalau emang nggak sesuai selera kami ya kami akan ya udah nggak usah diupload aja. Iya. Ya kan bisa masih konten yang lain gitu-gitu. Bahkan sekelas apa ya, Michelin Star ya, itu aja inspeksinya juga pasti ada batasan-batasan Betul. sendiri. Itu Michelin betul, Star loh yang Iya, betul. sedunia itu patokannya gitu kan. Iya, Satu iya. rumah makan restoran yang ada Michelin Star pasti Iya, di iya, dalam iya. rekomendasi itu pun ada beberapa etika yang harus Betul, dilalui betul. dengan orang-orang Itu sih yang Terus apa kalau namanya? Mas Gio ini kan tadi ya udah ribuan tempat kuliner dan makanan yang dicobain. Ada nggak yang menurut Mas itu ini tuh underrated ya? Nggak banyak orang tahu. Tapi orang tuh harus tahu nih makanan yang mungkin tempat rumah makannya nggak banyak atau mungkin nggak ada, tapi rumah atau tukang masaknya itu masih memproduksi makanan ini yang sampai sekarang masih ada. Oke. Apa Mas? Jadi karena kita selalu explore, selalu dikasih rekomendasi oleh warga lokalnya juga, nah kita selalu menemukan kuliner-kuliner yang baru, bro. Gitu. Kalau yang terkesan tuh ada di Muntilan tuh tongseng kambing Mbah Din atau siapa itu di Muntilan, tongseng kambingnya jualannya hanya di rumah, jadi rumah sederhana gitu, 2 petak, yang depan sini itu buat yang belakangnya buat masak, ngeracik-racik, terus depannya dikasih 2 amben dengan kloso sek warna ungu coklat lho, rajutan itu, cuma di situ. Dan beliau itu buka habis maghrib after beliau dari sawah. Dan yang ngeracik beliau sendiri, yang ngeladeni beliau sendiri waktu kami ke sana. Nah, kami menemukan itu setelah searching dan ternyata almarhum Pak Bondan itu pernah ke sana. Kayak gitu. Itu yang aku juga selalu ceritain. Terus ada juga yang terbaru kemarin ada roti kembang waru di Kota Gede. Itu penuh dengan filosofi, bro. Kenapa lekuannya harus 8 gitu-gitu. Wah, itu kalau diangkat mungkin bisa menjadi salah satu oleh-oleh khas Jogja gitu. Menurutku. Ya. Karena kalau oleh-oleh khas Jogja itu kan yang asli itu kan masih dipertanyakan. Iya. Ya kan? Bakpia kan Tionghoa. Iya. Dibawa oleh Tionghoa Wonogiri ke Jogja gitu. Kalau kita ngelihat ada kok itu ininya apa nih sih catatan sejarahnya gitu. Nah, roti kembang waru itu beliau ya ini Mataram kayak itu. Mataram kan Jogja zaman dulu kayak gitu. Itu roti kembang waru. Wah, enak itu. Dan beliau nggak mau punya karyawan. Nggak mau. Jadi ya hanya dikerjakan oleh suami istri ini yang sekarang udah sepuh, udah 70 tahun ke atas. Hanya mampu produksi 350 piece per hari. Dan itu pun yang diutamakan pertama teng saben riyen di sawah dulu. Oh, itu yang tongsengnya itu. Sawah dulu, Iya baru itu. itu. Terus kemarin aku makan ada soto Abah Iman. Masih soto yang terbaik, soto kayak Betawian yang aku makan. Itu aku terkesan soto, terus toppingnya ada apa jenenge sum-sumnya gede gitu, sum-sum sapi. Waduh, gokil gitu. Itu terkesan aku. Ya mungkin nanti akan ada terkesan berikutnya. Banyak, bro. Pastinya nggak cuma 1-2 kali makan makanan, tapi kan akhirnya lidahnya juga udah terbiasa untuk melihat. Iya. Nah, ini kan tadi bener, kalau kita sekarang kan banyak makan tradisional itu yang di remix sama modern ya. Walaupun memang kalau kita lihat tadi bener, kita untuk Jogja aja yang beneran lokal beneran mana kan juga masih jadi diskursus teman-teman atau ahli-ahli. Bahkan ada trivia singkat tuh gudeg itu kan dari kata hangudeg kan.
diudak gitu diaduk kan. ya? Diaduk dari yang gudeg akhirnya namanya gudeg Jadi itu kan gudeg. menarik juga kan. Apakah itu awalnya memang benar-benar lokal dari dulu katanya masih di alas mentawai di kota gede itu para yang bikin keraton awal-awal itu tadi kan akhirnya menarik ya. Iya, Nggak iya, tahu ini bener karena kita terlalu kaya mungkin ya kuliner dan sekarang tambah sekarang tuh banyak yang di remix dengan hal-hal modern baratan gitu. Aku malah kepikiran bisa jadi apem juga. Kan di keraton ada tradisi ngapem toh. Iya. Nah, itu ditelusuri lebih dalam. Terus kalau bagi Mas Dio yang memang banyak juga bikin nge-review makanan-makanan lokal, sejauh mana sih inovasi ini bisa dibilang melestarikan budaya kalau makanan lokal di mix dengan modern gitu. Terus Oke, dikemas oke. dengan kekinian gitu. Oh iya. Nek pandanganku pribadi baik, Bro. Karena kan banyak orang-orang yang karena makanan itu adalah selera ya, kembali lagi. Ya mungkin untuk lidah-lidah wisatawan turis contoh kayak gitu. Mungkin mereka seneng makan keju. Mungkin ada makanan apa yang dikasihkan, ada topping keju atau apa, mungkin bisa menjadi masukan pertama, pintu pertama untuk makan. Kemudian kalau mereka interesting, mereka akan memperdalam ini apa sih sebenarnya yang asli seperti apa. Jadi kalau pertanyaan itu pandangan pribadi bagus kayak gitu. Apalagi generasi sekarang. Nah, jadi ini ada aku ngobrol sama orang-orang yang owner bakpia ini. Jadi Gen Z atau gen yang apa namanya? Setelah Gen Z tau, Gen Y masuk. Gen Z Alpha ya? Ini mereka nggak tahu kalau apa bakpia yang asli itu seperti apa sih awalnya. Itu ada datanya, Bro. Iya. Gen Z itu kalau nggak salah kan lahir di 98 ke bawah, kalau Alpha kan 2010 Ya. ke bawah. Karena mereka terpapar oleh sosmed terus. Iya. Saya tahunya bakpia yang Ya, gitu. Jadi apa namanya sampai nggak tahu yang OG-nya seperti apa. Jadi ketika itu mencoba di mix dengan sesuatu yang mungkin terkini, mungkin waktu booming boba kan apa-apa dikasih boba ya. Kayak gitu tuh. belum ada dulu nasi goreng boba. Tapi mie ayam boba ono, Bro. Ngakak gue. Di Jogja lagi aku. Mie ayam boba. Kayak di Jalan Magelang Dalam gitu aku. Kalau nggak salah waktu itu aku ngonten juga gitu. Lagi rame. Karena kalau dari sisi pengusaha itu mereka harus gimana caranya biar ada pemasukan dan viral mungkin kayak gitu. Tapi dari sisi penikmat, kalau orang-orang yang pernah nyoba ya udah tahu aslinya kayak apa. Tapi kalau untuk pintu pertama orang mencoba itu baik. Baik. Dimodifikasi dengan Iya. sekarang saya ini nanti ketika orang udah tahu diperdalam untuk ini aslinya itu kayak gini loh. Yang kamu makan tuh sebenarnya modifikasi awalnya gini-gini. Iya. Yang penting jangan aslinya jangan dihilangkan gitu. Karena nanti kan akan ditelusuri aslinya ki koyo ngopo. Oke. Nggak kerasa udah sampai di akhir kita ngobrol nih, Mas. Ini beberapa pertanyaan terakhir itu yang biasanya kita tanyakan di semua narasumber. Oke, sanggup gue, Bro. Sanggup bakwan. Nanti dibuka itu gudeg gitu. Tadi kan yang kiri Gedang. yang kanan bakwan, nanti yang belakang Beda lagi. Ya, beda. Sosis. Karena aku suka gorengan. Mas Dio, kalau bisa makan bersama dengan satu tokoh, Mas, yang udah nggak apa-apa, yang sekarang ada juga nggak apa-apa, yang siapa, Mas, dan pengen makan apa? Oke. Kalau kami pasti kalau masih ada ya almarhum Pak Bondan ya pastinya kayak gitu. Beliau wawasannya sangat luas, ya. Beliau jurnalis juga, kalau nggak salah punya buku juga. Jadi benar-benar meneliti. Legasinya sampai sekarang maknyus. Maknyus luar biasa. Terus bikin modifikasi sampai sekarang teman-teman. Betul, di kuliner-kuliner legend kami pasti menemui foto beliau di situ. Bahkan ada kuliner yang beberapa kali didatangi beliau, saking beliau mungkin suka kayak gitu, selera beliau. Kalau yang masih sugeng, dengan almarhum Pak Bondan, pengen makan apa, Mas, kalau makan Pak? aku pengen Atau pengen makan ngajak kemana gitu? kepala kambing Mbak Nok, Temanggung. Nggak ada itu di kota-kota manapun rasa itu. Sambal ijonya, wah. Dan brongkos itu biasanya kalau brongkos kita temuin tahu telur gitu kan di sini. Terus campur sama daging dan sana kepala kambing.
beda juga masaknya. Good, kamu harus nyobain. Oke. Itu kalau yang masih sugeng, Pak William Wongso. Oke. Aduh, beliau ilmunya sangat banyak, wawasannya sangat luas. Ya, pengen banget. Pernah ketemu, aku salim lah pasti, Pak. Ampun. Pernah ketemu di Jakarta, tapi nggak ngobrol. Cuma ketemu terus aku, Pak William suka ke sini ya Pak, saya pernah ini ada foto Bapak di sini. Oh iya, aku nih. Cuma sebatas itu toh. Tapi kalau ada kesempatan waktu, terus beliau nonton ini, aku pengen kayak itu, buat ngobrol sama beliau. Wawasannya sangat luas, tahu apa yang harus diangkat. Waktu Gordon Ramsay kesini, rendang yang di ini. Iya. Rendang yang di ngasih pertama. Karena bro, kompleksitasnya si rendang bro. Kalau orang boleh datang ini terus dikasih gorengan ya ngakak. Iya. Ngakaknya tuh gini masih, alah main tepung dublak, apa terus digoreng. Iya. Rendang bro, Iya. bumbunya berapa itu? Bumbunya berapa dijadiin satu di ini sama daging sapi menghasilkan rasa yang semplit itu. Oh iya. Nah itu udah, ya kan beliau tahu harus ngundang. Dan Aku ngajak makan rendang. hormat lah. Rendang ya nanti banyak yang ada tak ajak. Iya. Kita udah berkontak dengan timnya beliau. Semoga nanti kedepannya maulah diajak ngobrol di Keren beliau harus ya itu. Itu wis jabon jero. Iya ya. Wis ngelotok lah babam ya dengan Yosua beliau yang sekarang udah menginjak berapa itu? Mungkin 70, 60 mungkin ya. Iya. Perjalanannya udah sangat panjang. Itu. Itu. Keren. Oke. Terus kalau kita kan 2045. Kalau kita lihat dari proklamasi, itu kan 100 tahun Indonesia, Mas. Sekarang masih jadi jargon-jargon di mana-mana. Indonesia emas atau Indonesia gemas atau Indonesia cemas. Kita kan macam-macam ya di sosial media ya. Kalau kita ngelihat dari proklamasi. Nah, ini semua kami tanyakan ke beberapa narasumber yang ke semua narasumber nih. Menurut Mas Dio di tahun itu dunia perkulineran atau food enthusiast ini seperti apa? Tahun 45. 2045. 2045. Nggak lama lagi, 20 tahun lagi. Sekarang 2025. Oke. Berarti makanan-makanan ini akan seperti apa gitu Ya, kan? makanan, dunia perkulineran atau mungkin dan dunia dari tukang makan food enthusiast seperti ini. Oke, 20 tahun lagi. siap. Kalau 20 tahun lagi pasti ada hubungannya sama teknologi, bro. Pasti ya. Aku bayangin itu kalau sekarang itu makanan kan udah mulai itu ready to eat, cuma ngangetin kayak itu. Mungkin besok sana pil mungkin. Pil rasa gudeg dimangan kenyang. Bisa jadi, Mas. Mungkin ya, bro. Iya. Sesimpel itu gitu. Untuk traveling kemana harus mangan kuwi tok Bahkan enggak gunung. sekarang kan gudeg tadi kan udah ada yang kaleng ya. Ya. Diangetin udah jadi. Ya, betul. Itu semakin banyak makanan-makanan yang tadinya sangat susah bertahan lama, itu bisa semakin bertahan lama. Contoh masak opo sek santen ngono kuwi mungkin tahane iso 5 tahun. Iya. Itu gus, bro. Bisa diekspor nah gitu kan. Gitu. Itu saya tak bayangin besok sih dengan teknologi. Nah untuk industri di F&B kan terus kayak nantinya serba robotik, sebuah mesin. Sekarang udah mulai kopi itu nggak ada baristanya dan lain sebagainya. Iya. Karena naik bisnis owner, bro, repot ngurusi wong. Ada capeknya, dramanya gitu. Robotnya tinggal mencetak ngono kuwi. Iya. Gitu. Ngeracik di warung nasi Padang udah robot kan? Bisa jadi ya? Bisa jadi, sangat bisa jadi. Masak robot. Dulu kan jenang. Nggak jenang itu kan sih wah sama. Habis itu naik ke selanjutnya adalah mesin, ya kan mesin mesti diaduk. Mungkin besok lebih canggih, lebih efisien lagi, ya dengan energi terbarukan, ya itu harus ya karena semakin panas, ya kan, bro? Itu bikin senang gudeg nggak pakai kayu lagi berarti. Enggak, bisa jadi enggak, ya. Gitu. Mungkin ada diciptakan artificial rasa-rasa itu. Menarik, Mas. Out of the box banget. Gudeg jadi pil. Mungkin ya. Gimana? Iya, Udah iya. kenyang rasanya gudeg. Kamu tahu nggak ada gelato rasa gudeg? Hah? Gelato rasa gudeg. Di sini Belum di pernah Jogja. nyoba? Oh, Ada, Mas. ada. Udah pernah ngerasain gelato rasa gudeg? Belum loh.
Ada bro, rasa gudeg. Nanti tak kasih tahu. Gelato rasa gudeg. Sama gelato pecel. Jadi gelato yang ono pedesnya, ono rasa kacang. Berarti itu kemungkinan bakal beneran terjadi tuh. Efisiensi dari bidang makanan. Dari segi cara makannya sampai ke produknya dibikin di Iya. 2045. Indonesian beragam. Beragam. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Mimpi terbesar seorang deodoran itu apa? Mimpi secara pribadi atau deodoran secara Pribadi. mimpi aku pribadi ya. Kalau tentang usaha ya pastinya berkembang lah pastinya ya. Deodoran nanti akan ada yang bantuin yang ngevlog hanya aku mungkin lebih berkembang lagi mengikuti zamannya. Kalau dari secara pribadi itu cuma satu sebenarnya. Aku pengen jadi orang ketika membuat sesuatu itu bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja sebenarnya. Buat sesuatu terus di situ ada yang terlibat. Itu aja. Aku seneng kayak gitu. Itu aja. Simple tapi memang kembali ke akarnya memang seperti itu ya. Yeah. Membuat karya mungkin nggak hanya sekedar kita ngomongin food blogger, tapi semuanya memang harusnya kembali ke situ, Yeah. bermanfaat bukan hanya ke kita sendiri, Yeah, tapi betul. dari apa yang kita kontenin lah kasarannya. Karena sebagai manusia diciptakan untuk saling membantu. Apapun pekerjaannya itu adalah membantu. Ujung-ujungnya seperti itu. Itu adalah pembantu. Nah, iya. Pembantu ke ya nek ngonten yang bantuin ya. Konten itu kan ya di dalam kontennya ada orang-orangnya yang bantuin sana. Mungkin kerja di mana juga membantu berjalannya. Ya kan jadi pembantu. Investor juga membantu. Iya. Jadi pembantu. Terlepas nanti kembali ke kita dalam bentuk apa, yaitu memang bonus mungkin. Bonus. Dari Betul itu sekali. tadi yang kita lakukan dari awal sama terus hari dapat momentum. Gak ada yang salah orang menjadi apa. Yang penting dia rajin, tekun, konsisten itu. Kecuali turu ya salah sih Nabi. Turu. Lomba tidur ada. Belum tidur ada. Jadi nggak ada di dunia ini sekarang yang useless tuh nggak ada. Nggak ada. Tidur dibikin lomba. Menjadi seorang yang bekerja, menjadi contoh PNS, menjadi pengusaha, menjadi apapun itu nggak ada yang salah. Karena semua mempunyai porsinya masing-masing. Yang penting ikhlas dimanapun tempatnya itu aja. Berguna. Buat orang lain. Ya. Oke. Terakhir satu kata yang menggambarkan kuliner Indonesia versi deodoran. Beragam. Beragam. Oke. Sesuai culture-nya. Mas Dio Siap. atau deodoran, terima kasih sudah bersedia datang ke Gotalk. Semoga tadi mimpi-mimpinya terus movementnya sejauh ini masih terus berimpact positif dan semua hal yang didatangi kuliner-kulinernya atau usahanya juga semakin berkah ya Mas. Dan Amin, kedepannya amin. semoga kita bisa kembali berkolaborasi lagi dan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Mas Amin. Dio atas Sami-sami. waktunya. Selamat siang kalau sekarang syutingnya. Sama Terima kasih siang. Mas. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semuanya. Matur suwun GNFI Gotalk.